Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai access list ya. Oke, sebelum kita masuk untuk konfigurasi di Cisco Packet Tracer, kita pahami dulu ya mengenai access list. Access list itu digunakan untuk memfilter paket ya. Jadi ketika paket itu melewati router ya, baik masuk maupun keluar, kemudian melewati router, itu paket akan difilter terlebih dahulu sesuai dengan access list yang ada. Ya. Jika paket itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada di access list, maka paket tersebut akan di drop, ya, tidak akan sampai. Oke, kemudian yang perlu kita tahu ya mengenai access list itu ada standar access list dan extended access list. Yang pertama kita akan belajar mengenai standar access list dulu ya. Apa itu standar access list ya? Standar access list itu melakukan filtering berdasarkan IP host atau network source-nya saja, tidak ada embel-embel atau filter-filter yang lain ya. Kemudian kalau extended access list itu penerapan filteringnya itu lebih spesifik. Bisa melakukan filtering berdasarkan destinasi, protokol, dan port yang digunakan. Nah, misalkan ada port WWW itu kan ya, port 80 ya kalau WWW itu ya. Kemudian ada port buat FTP itu bisa menggunakan extended access list ya nanti. Nah, untuk nomornya sendiri untuk standard access list itu dari 1 sampai 99. Kemudian kalau extended access list itu nomor ACL-nya atau access list-nya itu 100 sampai 199. Oke. Untuk di access list itu ada tiga opsi penerapan yang digunakan. Yang pertama itu ada permit ya. Permit itu maksudnya diizinkan. Nah, kemudian yang kedua ada deny itu menolak. Kemudian ada remark. Remark itu untuk memberikan komentar. Oke, sekarang kita desain dulu ya untuk belajar access listnya. Yang pertama kita butuh satu buah server, misalkan gini ya. Kemudian kita juga butuh namanya router, kita pakai PT router saja. Selanjutnya kita butuh dua PC, tapi untuk menghubungkan dua PC ini kita pakai switch ya, bisa pakai PT switch, kemudian bisa menggunakan dua PC. Oke, selanjutnya kita hubungkan dulu ya, ini menggunakan kabel cross ya. Kemudian ini menggunakan kabel straight karena ini beda ya. Oke, ini juga kita hubungkan ke PC. Kalau sudah terhubung semua, selanjutnya kita mau konfigurasi IP-nya dulu ya. Oke, kita konfigurasi di sini. Ini tadi kan pakai fast ethernet 0/0 ya. Di sini kalau di routernya berarti 1/0 ya. Ini FA 1/0, ini FA 0/0. Jadi kita konfigurasi yang ini 0/0. IP-nya 192.168 misalkan 1.1 ya. Oke, begini ya. Kemudian yang di sini kita pakai 192.168.2.1 ya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi IP di PC ini ya, PC kliennya 192.168. Berarti kalau di sini pakai 2 ya. 2.2. Di sini juga kita konfigurasi ya 192.168 berarti 2.3. Oke, sudah. Selanjutnya di sini di servernya kita beri IP-nya kita beri 192.168.1.2 begini ya. Oke, kemudian jangan lupa gateway-nya biar bisa terhubung ya. Nah, sekarang kita beri label dulu.
Ini tadi IP-nya 192.168.1.2 ya. Kemudian di sini 192.168.1.1. Di sini 192.168.2.1. Dan di sini tadi 192.168.2.2 ya. Yang PC1 192.168.2.3. Oke. Kemudian kita coba ping ya, ping dulu dari PC ke server ya, apakah bisa terhubung. Kita menggunakan command prompt ya. Perintahnya itu ping 192.168. Kita coba ke ping ke ini dulu ya, ping ke routernya 2.1 ya. Nah, sudah terhubung. Kemudian coba ke 1.1. Nah, belum terhubung ya teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? Ini karena masih awal, biasanya itu lama, atau karena belum dikasih gateway. Jadi misalkan dari sini ya, kalau mau terhubung ke sini, ini kan sudah beda jaringan ya. Ini kan di sini dua jaringannya kan 192.168.2.0 ya. Kalau di sini kan 192.168.1.0. Ini harus diberikan gateway atau akses gerbang ya, biar bisa masuk ke sini. Sekarang kita coba tambahkan gateway-nya ya. 192.168, berarti gateway-nya itu 2.1 ini ya, 2.1. Sekarang kita coba ping ke 1.1. Nah, langsung terhubung ya teman-teman. Jadi harus diberikan gateway agar bisa punya akses untuk melewati ini ya. Karena gateway itu diumpamakan sebagai gerbang atau jembatan. Kemudian kita coba ping ke 1.2 ya, ke server ya. 1.2. Apakah berhasil? Sudah berhasil ya. Kenapa tadi di awal timeout? Itu karena belum pernah terhubung, jadi perlu waktu lebih lama. Sekarang kita coba lagi. Nah, sudah terhubung. Oke, untuk yang selanjutnya kita tambahkan ini dulu ya, Pak. Gateway-nya dulu di PC1 2.1 ya. Kemudian kita ping ke 1.1 ya. Nah, bisa. Sekarang kita coba ke server ya, 1.2, sudah bisa. Oke, sebelum kita belajar mengenai access list, yang perlu dipahami itu mengenai paket itu difilter ketika masuk atau ketika keluar dari router. Kalau paketnya itu dari sini ya, dari PC0 atau PC1 mengarah ke sini ya, ini kan melewati ini. Kalau kita menggunakan port yang di sini, ini namanya masuk atau inbound ya, pakai inbound. Kemudian kalau kita pakai port yang di sini ya, interface yang di sini, ini namanya keluar atau outbound. Nah, oke, biar tidak bingung ya, karena di access list itu ada inbound access list dan outbound access list. Nah, sekarang kita praktek ya. Kita mau ngeblokir ini ya, PC0 tadi kan sudah terhubung ya, sudah bisa terhubung ke server. Kita mau ngeblokir PC0 ini agar tidak bisa mengakses ke server. Nah, caranya kita konfigurasi di router, kita klik routernya, masuk ke CLI. Oke, kita menggunakan CLI ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasinya itu dilakukan di router dengan ini ya, command line interface atau CLI. Oke, yang pertama kita mau ngeblok ini. Tadi sudah disampaikan bahwa di access list ada 3 ya, ada 3 pilihan yang bisa diterapkan. Ada deny, terus ada permit, sama remark ya. Yang paling sering digunakan itu permit untuk mengizinkan dan deny untuk menolak atau membatasi. Oke, yang pertama kita mau membuat access list
Access list yang mau kita buat ini standar dulu ya. Jadi mulai dari nomor 1 ya. Kemudian kita deny atau kita tolak. Yang kita tolak itu apa? Yang kita tolak itu IP 192.168.2.2 ya. 2.2. Kemudian di sini kita kasih 000 begini ya. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, ini sudah diblok. Kemudian kita tambahkan akses list lagi agar PC1 ini tetap bisa terhubung ke sini. Kita gunakan perintah akses list ya. Akses list angka 1, kemudian kita izinkan, kita permit ya. Ini itu ya pokoknya semuanya ya. Oke, kemudian kita enter. Setelah itu interface yang mau kita gunakan, misalkan ini kita kan mau menggunakan yang di sini ya, berarti interface atau bisa ditulis int saja ya. Interface ini pakai interface apa ini ya, FA10 ya. Oke, interface F, cukup ditulis F saja ya, F1/0 ya. Oke, kita sudah masuk ke interface-nya. Kemudian IP ya, akses grupnya ya. IP akses grupnya nomor 1. Tadi kan kita membuat akses list 1 ya, 1. Kemudian kita ketikkan in karena kita pakai inbound ya, masuk ya. Jadi kalau paket ini ke sini kan masuk. Oke, kita enter. Oke, sekarang kita coba ping dari PC0 ke server ya. Oke, ini bisa dibersihkan. Oh, enggak bisa. Oke, kita coba ping dari PC0 ya ke server 192.168.1.2. Nah, sudah tidak bisa menghubungi ke server. Sekarang kita coba dari PC1 ya, 1.2 ya, ping 192.168.1.2 bisa, karena yang kita blok tadi kan cuma PC 0 atau IP-nya 192.168.2.2. Jadi selain IP ini itu bisa mengakses ini servernya. Jadi itu ya salah satu fungsi penggunaan access list. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi ya mengenai access list dengan extended access list ya. Nanti kita mau ngeblok port-portnya ya, misalkan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.